Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Nasrullah. Nama saya Narendra dan Raffi Wicaksana. Perkenalkan, nama saya Kevin Irviarkananta. Kami dari kelompok 9 akan membahas sejarah sistem operasi Linux. Sebelum membahas sejarah sistem operasi Linux, saya akan memperkenalkan sistem operasi Linux. Linux adalah sistem operasi open source yang berbasis pada kernel Linux dan menyerupai Unix. Lisensi yang melekat pada sistem operasi Linux ialah GNU General Public License, yang artinya setiap orang dapat menggunakan sistem operasi ini secara gratis untuk keperluan komersil maupun pribadi. Karena sistem operasi yang open source, Linux membagikan source kode kepada publik yang membuat sistem operasi ini dapat dimodifikasi dan diintegrasikan secara mudah sesuai kebutuhan penggunanya. Fungsi Linux saat ini yaitu sebagai sistem operasi untuk pengembangan perangkat lunak. Linux menyediakan lingkungan pengembangan perangkat lunak yang handal dan mudah digunakan. Banyak pengembang perangkat lunak yang menggunakan Linux sebagai platform utama mereka karena kemudahan dan kemampuan untuk mengakses kode sumber dan mengembangkan aplikasi dengan mudah. Jadi awal mulanya pada tahun 1969 ketika para peneliti AT&T Bell's Laboratory ini mulai menggunakan sistem operasi Unix. Dan dari hasil penelitian itu pun sistem operasi dapat dirilis untuk pertama kalinya pada tahun 1971 menggunakan bahasa assembly. Dan lalu pada tahun 1973 berubah menjadi bahasa C. Dan hasil dari penggunaan bahasa pemrograman level itu pun memberikan dampak yang sangat besar pada AT&T Bell's Laboratory. Banyak sekali platform yang dapat menggunakan sistem operasi tersebut dengan tanpa masalah, bahkan membuat AT&T Bell's Laboratory ini mengeluarkan lisensi gratisnya. Namun pada 1984, AT&T Bell's Laboratory ini berpisah karena AT&T ini memutuskan untuk menjadikan sistem operasi tersebut itu berbayar, menjadi produk yang berbayar. Lanjut pada tahun 1983, ketika pengembangan sistem operasi GNU bertujuan untuk membuat sistem operasi Unix yang dapat diakses secara bebas dan gratis, Richard Stallman itu yang merupakan pengembangan GNU saat itu mengatakan bahwa GNU merupakan akronim dari Linux, not Unix. Dan hingga tahun 1990-an, GNU pun berhasil menciptakan beberapa perangkat lunak pendukung seperti compiler dan text editor. Namun dari kedua perangkat lunak pendukung kayak compiler dan text editor itu nggak cukup untuk bisa membuat sistem operasi OS. Dalam perjalanannya, mereka kekurangan satu komponen, yaitu kernel yang berfungsi untuk mengatur hubungan antara software dan hardware, ya istilahnya raga dan jiwa. Barulah pada 1991 yang merupakan inti dari sejarah Linux itu sendiri dimulai. Berawal dari tahun 1990 sudah banyaknya program, namun komponen terpenting yaitu kernel belum terlengkapi. Linus Torvalds yang saat itu merupakan mahasiswa Universitas Helsinki memiliki keresahan terhadap Minix atau proyek kelas kuliahnya yang mirip seperti Unix yang saat itu hanya dapat diakses untuk kepentingan pendidikan. Hal itu membuat Linus akhirnya menciptakan kernelnya sendiri yang sekarang kita kenal sebagai Linux. Linux saat itu dirilis ke dalam Milish. Tujuannya itu untuk mengundang para programmer untuk berpartisipasi melalui source code yang telah ia tawarkan. Linux versi 0,02 pun dirilis pada 5 Oktober 1991 bersama timnya. Linux ini telah berusaha secara terus-menerus untuk melakukan penyesuaian terhadap kernel supaya dapat berfungsi pada komponen GNU secara maksimal. Hingga akhirnya pada 14 Maret 1994,
Linux telah dirilis secara sempurna dan dijadikan satu paket dengan program-program GNU yang lain dengan istilah distro Linux. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Linux. Oke, langsung kita masuk ke pembahasannya. Linux merupakan sistem operasi open source yang dikembangkan oleh Linus Torvalds pada tahun 1991. Sejarah Linux berawal ketika Torvalds, seorang mahasiswa dari Universitas Helsinki yang berada di Finlandia, ia ingin membuat sistem operasi sederhana untuk digunakan di komputer pribadinya. Torvalds yang awalnya hanya terinspirasi oleh sistem operasi Minix yang dirancang untuk tujuan pendidikan. Pada 25 Agustus 1991, ia mengatakan bahwa sistem ini hanya untuk hobi dan tidak akan menjadi proyek besar seperti GNU atau bisa disebut GNU Not Unix. Merupakan proyek perangkat lunak yang diluncurkan oleh Richard Stallman pada tahun 1983 untuk menciptakan sistem operasi yang sepenuhnya gratis dan terbuka mirip dengan Unix. Nama Linux sendiri awalnya tidak dipilih oleh Torvalds. Dia ingin menamainya dengan Frex sebagai kombinasi dari kata free, freak, dan X. Namun, seorang administrator FTP mengubah nama folder tersebut menjadi Linux ketika mengubah file tersebut ke server yang akhirnya disetujui oleh Torvalds.